Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih anak-anak atas ketepatan waktunya kalian mengikuti pembelajaran IPS pada siang hari ini. Ya, Bu. Baik. Sebelum Bu Eni mulai, Bu Eni akan membagikan link presensi terlebih dahulu. Silahkan anak-anak mengisi di link presensi yang akan Ibu bagikan. Ya, silahkan anak-anak bisa mengisi di link presensi terlebih dahulu. Baik, ada Putri Alivia, kemudian ada Mbak Anissa Rasda, Mbak Elina, Mbak Zara, Mbak Queen, Mbak Najwa, Mbak Amelia, dan Mbak Maharani. Bagaimana jaringan di tempat kalian? Ya, mungkin karena kondisinya sinyal yang lemah atau down karena hujan. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Pembelajaran ini saya awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Mbak Najwa, terima kasih sudah memimpin berdoa. Kalau Bu Eni sampaikan belajar IPS, kalian menjawabnya dengan tetap semangat, yes, yes, yes. Oke, bisa dimulai ya. Belajar IPS. Tetap semangat. Yes, yes. Yes. Terima kasih. Nah, itu biar kalian tambah semangat. Baik anak-anak, meskipun dalam kondisi pandemi yang seperti ini, kalian sangat luar biasa hebat, ya, tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, yaitu secara daring. Kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan dengan tetap harus menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. jarak. Ya, bagus. Itu ya, perlu diperhatikan. Selanjutnya, anak-anak, untuk pertemuan minggu lalu, bahwasanya kegiatan distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Baik, kira-kira kegiatan distribusi itu yang dilakukan akan disalurkan ke siapa ya? Konsumen. Bagus. Ya, bagus. Jadi, memanfaatkan barang guna memenuhi kebutuhan itu disebut dengan kegiatan konsumsi. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan konsumsi. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, tujuannya adalah menyimpulkan pengertian konsumsi dan tujuan konsumsi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, itu menganalisis faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kemudian tujuan yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi.
Jadi itu tujuannya. Kemudian nanti penilaian yang akan Bu Eni lakukan di pembelajaran pada hari ini itu penilaian sikap saat kalian mengikuti pembelajaran sampai dengan nanti diskusi dan presentasi. Kemudian penilaian pengetahuan sejauh mana anak-anak menganalisis nanti dari pembelajaran yang akan Bu Eni sampaikan. Kemudian penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi bagaimana anak-anak dalam berdiskusi kelompok dengan temannya itu keaktifannya seperti apa. Ibu minta untuk anak-anak menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting terkait dengan materi yang akan Bu Eni sampaikan, di mana akan Bu Eni tayangkan gambar beserta video. Baik, Bu Eni akan menayangkan gambar ya. Silahkan untuk kalian simak. Di sini ada gambar terkait dengan kegiatan konsumsi yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, baik, dari gambar yang sudah Bu Eni sajikan, kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mengidentifikasi dari gambar yang sudah Bu Eni tayangkan tadi? Coba gambar yang pertama. Jadi gini, setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya pada gambar pertama. Gambar pertama tersebut terdapat seorang anak yang sedang makan. Nah, porsi makan antara anak dan orang dewasa kan berbeda. Itu tergantung kebutuhannya orang tersebut. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya yaitu porsi makan. Cukup sekian yang biasa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Bagus sekali ya. Ya, mengidentifikasi, menganalisis gambar, bagus ya. Jadi dari adanya gambar satu tadi yang disimak oleh kalian, Mbak Anissa menyampaikan seperti itu ya. Adanya, ya, tiap orang itu porsi makannya berbeda-beda. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda antara anak-anak maupun orang dewasa. Bagus. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, silahkan Mbak Maharani. Mana yang saja, tetapi masih banyak lagi. Kan, tas, dan masih banyak lagi. Oh iya, mungkin ini terkendala sinyal ya. Ya, tetapi tadi terdengar sebentar ya, itu bahwasanya kebutuhan manusia itu sangat banyak ya. Mungkin tidak hanya makan saja gitu ya, Mbak Maharani. Oke, selanjutnya masih ada lagi yang ingin menyampaikan? Kalau tidak ada, ini mungkin terkendala sinyal ya. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua, Dan porsi makan antara orang dewasa dan anak kecil pasti berbeda. Begitu pula dengan anak-anak dan orang dewasa. Ketika membaca buku, pasti pembahasan yang di dalam buku tersebut pasti berbeda-beda. baik, terima kasih untuk Mbak Anissa. Silahkan untuk gambar yang ketiga. Saya, Bu. Oh iya, Mbak Najwa, silahkan Mbak Najwa. Gambar ketiga tersebut ada 3 anak yang sedang membaca buku, di mana anak tersebut berinteraksi dengan teman yang lain dengan membaca buku bersama dan dilakukan secara berangsur-angsur dengan menggunakan atau memanfaatkan buku tersebut. Baik, selanjutnya Bu Eni akan menampilkan video terkait dengan kegiatan konsumsi. Dari tampilan video yang sudah Bu Eni sajikan,
yang bisa kalian amati tadi. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Iya, Bu, saya. Oh ya, Menurut pendapat saya, di video tersebut ada kegiatan masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh seperti membeli sayur, cabai, ikan, dan bahan-bahan yang lain. ya. Ya, menurut Mbak Najwa coba bagaimana dampaknya COVID terkait dengan kegiatan di pasar? Boleh disampaikan Mbak Najwa. Dampak adanya COVID, konsumen lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok di mana kalian silahkan berdiskusi dengan prosedur yang sudah ada di LKPD. Apakah sudah diklik link Padlet-nya? Sudah. Oh iya, Udah, baik. Silahkan anak-anak berdiskusi di Padlet. Nah, ini. Silahkan anak-anak untuk berdiskusi, ya, berpendapat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini sudah Bu Eni bagi kelompok. Yang pertama Mbak Maharani, kemudian Mbak Sabrina, kemudian Mbak Suci, kemudian yang keempat Mbak Amalia. Kemudian untuk kelompok 2 ada Mbak Zahra, ada Mbak Unsa, ada Mbak Najwa, ada Mbak Queen. Kemudian di kelompok 3 itu ada Mbak Anisaur, Mbak Erlina, Mbak Rifana, dan Mbak Putri Alivia. Apabila ada hal yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan ke Bu Eni dan kita bisa didiskusikan di Padlet. Tinggal 1 menit lagi. Silahkan. Yang terkendala sinyal tidak bisa masuk di Padlet, berarti Bu Eni masih bisa terima untuk masuk di chat WA, tidak masalah. Ya, silahkan bekerja sama dengan baik. Waktunya selesai ya. Silahkan mulai dari kelompok 1. Nah, kelompok 1. ya. Bahwasanya alasan konsumen berbelanja di pasar tradisional atau pasar modern adalah berdasarkan pertimbangan. Yang pertama, Baik. pasar tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Saya setuju dengan pendapatnya Mbak Wulan. Karena antara pasar tradisional dan pasar modern itu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Misalnya dibandingkan belanja di pasar yang modern, itu lebih setuju yang mana? Menurut pendapat Mbak Anis? Kalau saya lebih setuju di pasar tradisional karena apabila barangnya tidak suka bisa ditukar kembali. Untuk kelompok 2 mempresentasikan dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan bersama dengan teman-teman. Analisis pada gambar 1 dan 2 bahwa faktor yang mempengaruhi dalam mengkonsumsi barang diantaranya adalah 1. Pendapatan. Semakin besar penghasilan seseorang konsumen, maka kemampuan konsumen tersebut untuk melakukan pengeluaran konsumsi juga akan semakin besar. Ada yang ingin Saya menanggapi? ingin menanggapi, Bu. Oh iya, Saya, Bu. silakan. Faktor yang memenuhi konsumsi, salah satunya adalah pendapatan. Pendapatan adalah hal yang paling mempengaruhi konsumsi. Karena semakin besar penghasilan seorang konsumen, maka semakin besar juga pengeluaran konsumsinya. Mungkin ada teman yang lain yang akan menanggapi? Mbak Amel? Faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah jumlah keluarga. Maksudnya adalah apabila jumlah keluarganya sedikit, maka tingkat konsumsinya sedikit. Kalau jumlah keluarga banyak, maka tingkat konsumsinya banyak. Untuk kelompok 3 mempresentasikan dari hasil diskusi. Pada gambar tersebut terlihat bahwa pada saat sebelum COVID dan masa COVID, barang yang dikonsumsi masyarakat akan berbeda. Yang dulu seperti masker, hand sanitizer, vitamin, jamu tradisional,
Belum begitu diutamakan, tetapi saat kondisi COVID seperti sekarang, barang tersebut menjadi kebutuhan pokok dan dibeli para konsumen. Silakan untuk mewakili menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwasanya alasan konsumen berbelanja di pasar tradisional atau pasar modern adalah berdasarkan pertimbangan adanya kelebihan dan kekurangan dari pasar tradisional dan modern. Bu ini akan menyampaikan kesimpulan, menambah kesimpulan dari kalian bahwasanya tingkat konsumsi seseorang itu akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ya. Baik konsumsi seseorang di wilayah yang relief muka bumi di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah maupun daerah pantai itu akan berbeda tingkat konsumsinya. Baik anak-anak, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Apakah sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan. Apakah tadi tampilan video yang Bu Eni tampilkan sangat menarik? Ya, Bu. Ya, Bu, menarik. Baik, terima kasih atas kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian sudah hebat, luar biasa. Meski dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Silakan anak-anak untuk mempelajari materi tersebut. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, silahkan Ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Anis sudah memimpin untuk menutup berdoa. Iya, Bu. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Bu Eni akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.